Selamat malam di komunitas Pandit. Gokil. Cuaca tidak menentu teman-teman, performa Liverpool juga tidak menentu. Yoi, siapa sih yang ngira menang lawan Madrid gitu kan? Madrid juga pasti yakin banget, pede banget. Fans Barca juga pede tuh kayaknya semalam menang sama klub Brugge, ternyata diacak-acak ya. Hampir kalah Barca semalam. Hampir kalah. Tapi tanpa berlama-lama lagi supaya kita cepet nih. Kita kata sambutan dulu baru nanti gue lanjut lagi seperti biasa. Boleh tepuk tangan buat yang baru dapat 3 poin. Bang Rizal. Oke, thank you semua yang udah hadir. Mohon maaf sebelumnya suara gue lagi sakit ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Gue rasa sakitnya worth it karena berhari-hari begadang. Dapat 3 poin juga. Dan ini 3 poin yang emang rasanya manis banget. Gitu Bar, cara ngalahin Madrid Bar. Biar lo tahu. Ya, jadi tema hari ini dominasi Madrid hanya berlaku di La Liga. UCL tempatnya Liverpool bangkit. So, ini emang penampilan terbaik Liverpool kalau menurut gue dibandingkan standar yang udah ditunjukin di musim ini. Dan juga ini sekaligus menjawab ya kepingan-kepingan puzzle soal di mana tempat terbaik Florian Wirtz atau siapa fullback yang paling cocok untuk di sistem Liverpool sekarang. Dan ternyata jawabannya ya nggak usah buru-buru mainin Kerkes dulu. Emang Robertson ternyata masih cocok untuk bisa tampil di sistem begini. Dan Kerkes kayaknya diparkir dulu karena tampaknya sekarang posisi bek kiri itu masih milik dari Andy Robertson. Sedangkan kalau untuk bek kanan ya inilah Bradley ya, pemain yang susah ditebak. Pemain yang hari ini bisa bagus, besok bisa aja dia lupa lagi cara main kayak begitu gitu. Jadi ini sering banget terjadi ke Bradley, tapi semoga kemenangan lawan Madrid itu booster kepercayaan diri dan bisa ngelanjutin performa kayak begitu. Sedangkan kalau untuk Wirtz, gue udah dari pekan ke-5 atau ke-6 di DPI bilang kayaknya emang udah tempatnya Wirtz tuh bukan di gelandang lagi gitu. Karena gelandangnya Liverpool, 3 di tengah itu udah paling pakem banget. Itu adalah winning team, gelandang yang nganterin Liverpool dapat trofi ke-20. Jadi kalau itu diubah, gue rasa itu akan ngubah kolektivitas permainan tim. Dan terbukti kalau 3 itu main bareng di tengah itu mainnya jauh lebih enak. Jadi 3 di tengah udah jelas, sedangkan kalau untuk Wirtz gantiin siapa ya? Gantiinnya Gakpo, bukan untuk gantiin pemain di tengah. Jadi gue happy untuk ngeliat sistem kayak begitu dan sekaligus gue paling happy banget untuk Arne Slot. Ini adalah jawaban bagi dia. Sekarang kayaknya orang-orang udah pada lupa Liverpool kalah 3-0 dari Palace ya. Karena emang itu buat game dikorbanin dan Slot tahu persis apa yang dia lakuin. Jadi kemenangan ini adalah kemenangan yang sekaligus untuk menjawab orang-orang yang ngeraguin Arne Slot kalau menurut gue sih. Karena ini masih orang yang tepat, masih pelatih yang tepat dan gue yakin dia masih tahu cara gimana keluar dari situasi ini dan Liverpool terbukti sekarang udah mulai sembuh keadaannya untuk saat ini. Jadi Arne Slot tahu persis dan dia orang paling apes kalau menurut gue karena selama ini kan dia dibilang banyak alasan, banyak bikin-bikin alasan. Padahal apa yang dia jawab itu fakta semuanya. Ketika ditanya kenapa mainnya jelek ya karena lawannya mainnya long ball. Ya itu fakta, tim-tim yang ngalahin Liverpool, MU mainnya long ball. Crystal Palace mainnya long ball. Chelsea juga dapat gol dari situasi long ball. Jadi ketika dia jawab malah dibilang banyak alasan. Dan sekarang menurut gue Slot udah agak berdamai dengan media dan dia udah tahu persis gimana cara merespon. Jadi gue happy untuk itu dan dari gue sih cukup segitu aja ya untuk Liverpool ya. Untuk lebih lengkapnya besok di DPI. Jadi disimpan dulu. Sedangkan kalau untuk tema hari ini walaupun yang disebut Liverpool dan Madrid. Tapi ya seperti biasa kita juga memberi ruang buat lu ngomongin tim lu masing-masing ya. Karena kecuali Eki mungkin Eki nggak ada tim ya dari ini. Tapi lu boleh bahas performa tim lu. Chelsea gimana, Barca gimana. Ya Barca sih gue khawatirnya itu aja ya. Second seasonnya Flick kan emang udah diwanti-wanti dari awal musim. Ini agak bahaya nih kalau ngelanjutin kayak begini. Tapi let's see, gue pengen tahu gimana point of view kalian soal persaingan di Liga Champions sejauh ini dan performa kalian di pekan keempat Liga Champions gimana. So dari gue cukup segitu aja. Gue balikin lagi ke Gerardo, thank you semuanya. Oh iya, teman-teman, tepuk tangan dong buat Massive Thunder. Yoi. Jangan lupa ya kalian hari ini, bukan cuma kalian sih, tapi semua yang datang ke acara ini gratis dan berhak mendapatkan satu FN Food and Beverage FNB. Produk FNB dari Pasti Bisa Coffee. Cara tinggal datang, regis dan juga jangan lupa
untuk follow IG-nya Massive Thunder. Gokil. Di sini kita harus bisa mencontoh Yuno, dia kendaraan-kendaraannya udah pakai aki Massive Thunder semua. Ya, mantap. Lu banyak apa sih di kendaraan lu traktor no? Traktor ya. Oke teman-teman, seperti biasa tadi yang udah dibilang sama Bang Rizal, boleh ini ngebahas selain ini ya, maksudnya ini kan temanya lebih kepada Liga Champion ya. Dan semalam Barca gue nonton, ini waktu kita taping baru, ini hari Kamis jadi baru ada pertandingan Rabu ke malam Kamis, yaitu adalah Barca yang gue tonton yang kayaknya Barca trauma sama biru hitam kayaknya. Dia kayak pernah ada, kenapa gitu jadi kayak goyang gitu kayak mau main gitu kan ya Balde. Bang tapi lawannya biru hitam bang gitu. Enggak ini cuma klub Belgia, ini klub Belgia. Biru hitam bang, bunder lagi lagunya bunder gitu. Jadi agak trauma kayaknya tuh. Dan semalam harus gue akuin wasit Barca kebantu banget sama wasit tuh gitu. Ya kan ada yang setuju gak Barca kebantu wasit? Karena penalti di cancel. Terus yang Sesni itu juga, Sesni ini bentar lagi di komen sama fansnya Barca nih pasti kayak mungkin baru mulai udah Barca aja gitu. Oke tapi karena kita tadi malam kayaknya yang paling mencolok adalah pertandingannya Barca gitu kan sama Kairat ya, Kairat away ke Inter ya? Away ke Inter ya, away ke Inter. Jadi kita ngebahas dulu Barca nih yang tadi malam Dek Yamal banyak banget dibahas sama netizen. Boleh tepuk tangan buat Akbar. Selamat malam komunitas pandit Indonesia. Oke, ngomongin Champions League ya. Mungkin gue bahas klub gue dulu Barcelona. Sampai saat ini kita masih berdebat ya sama salah satu netizen di JMTV ya. Jadi buat lu, gue jelasin nih di sini, gue jelasin. Oke, kalau dari Barcelona sendiri memang tadi dibahas sama Bang Rizal ya bahwa second season dari Hansi Flick ini mungkin bisa menjadi perhatian. Tapi menurut gue juga nggak adil juga karena pertama banyak pemain, bukan banyak pemain sih, ada beberapa pemain penting yang memang di musim lalu itu cukup konsisten dan punya andil di dalam sistem permainan Flick, tapi di musim itu nggak ada. Pertama di sektor pertahanan kita tahu Inigo Martinez, dia menjadi salah satu pilar kuat Barcelona, terutama untuk menjalankan sistem daripada high line defense ini. Dan nggak ada Inigo benar-benar kerasa banget. Barcelona itu kayak nggak punya back, itu gue lihat garis pertahanan tinggi banget. Jadi dua pemain lawan itu ketika melakukan counter attack, itu dua kombinasi itu bisa langsung berhadapan one on one dengan kiper dan itu menurut gue cukup mengkhawatirkan. Tapi setelah pertandingan Hansi Flick bilang bahwa saya bukan tipikal pelatih yang mau mengganti filosofi. Saya adalah pelatih yang mau melanjutkan karena itu adalah identitas saya. Jadi ya dia mau melanjutkan itu dan dia pilihannya ya berarti para pemain harus bisa ngikutin maunya pelatih. Dan intensitas dari lini pertahanan di mana menurut gua ada beberapa poin penting sih kalau misalkan mau menjalankan sistem dari Hansi Flick ini. Pertama lo harus disiplin, itu penting banget disiplin. Lo harus tahu kapan lo maju, kapan lo mundur karena defensive line lo tinggi banget. Kedua chemistry antara dua center back ini karena gue melihat kemarin dicoba Eric Garcia sama Araujo. Sebelumnya Kubarsi yang main. Jadi ini masih dinamis nih, masih otak-atik karena memang Hansi Flick merasa belum ada pakem yang kuat nih untuk musim ini. Dan ternyata nggak work it juga kemarin Eric Garcia sama Araujo. Jadi menurut gue itu bisa menjadi PR bagi lini pertahanan Barcelona. Harus konsisten chemistry-nya dan juga dia harus bisa adaptif terhadap sistem ini. Terutama Araujo ya karena musim lalu dia nggak jarang dimainkan oleh Hansi Flick. Jadi mungkin musim ini dia masih adaptasi, oke masih gua bisa kasih toleransi. Tapi di musim ini yang kita ketahui bersama jadwalnya cukup padat ya. Di La Liga juga, di Champions League yang jarak match-nya cuma 3 atau 4 hari. Jadi lo harus bisa cepat untuk adaptif soal itu. Dan di lini depan Rafinha cedera dan menurut gua ini menjadi faktor penting juga. Selain Rafinha juga Lewandowski juga baru pulih. Jadi artinya ada dua pemain Barcelona di lini depan yang musim lalu memiliki impact yang luar biasa. Tidak bisa tampil Rafinha dan itu menurut gua determinasi dia, fighting spirit dia itu memberikan impact yang luar biasa lah musim lalu. Tapi musim ini dengan hadirnya Rashford sebenarnya ada ciri khas baru yang ditunjukkan dia. Gue sebenarnya cukup lumayan
suka lah dengan gaya main Rashford ya, bahwa dia berani syuting dari jauh, dan sekarang kita juga Barcelona punya opsi free kick juga dari dia, karena beberapa tembakan free kick dari dia juga lumayan menjanjikan lah untuk bisa menjadi opsi gol. Dan Lamine Yamal ya gue mau klarifikasi dulu Lamine Yamal ya. Gue sebenarnya cukup kecewa dengan apa yang dilakukan dia, tapi gue bilang di episode sebelumnya ya 2 minggu lalu kalau nggak salah, gue bilang lu kalau kebanyakan bucin, udah lu bisa diganti sama Ronny Bardi. Nah akhirnya dia putus, ya kan? Oke, bagus. Ya kayaknya nonton KPI kayaknya dia. Tapi Barcelona pun juga langsung mengambil respon cepat, baik itu dari manajemen kepelatihan dan juga tim klub, bahwa untuk media dan juga aktivitas Yamal di luar itu akan dikontrol sekarang oleh Barcelona. Itu statement yang dikeluarkan Barcelona. Jadi Barcelona benar-benar pengen ngejaga pemain ini jangan sampai di usianya yang masih muda dia punya potensial yang cukup tinggi untuk masa depan Barcelona ini bisa hancur dalam sekejap hanya karena masalah yang sepele menurut gua, masalah lingkungan. Ya itu untuk Yamal ya. Terus di pertandingan kemarin ya melawan klub Brugge, ada beberapa fans ya, baru datang fansnya ya, salah satunya pas banget Anda baru datang, salah satu kawan-kawan Anda dari Ormas Putih ya berdebat dari gua ya kan, gua nggak tahu lah dia nonton matchnya atau enggak. Ini harusnya kalah nih Barcelona 4-3, kok bisa-bisanya di Diselo golnya yang terakhir harusnya nggak foul tuh Chesney. Oke. Memang sebenarnya kalau misalkan kontak fisik ya di dalam kotak penalti itu menurut gua cukup kompleks ya. Banyak perhitungan dan juga pengamatan dari seorang wasit dan juga asisten referee di VAR untuk menentukan apakah foul atau enggak. Tapi kalau gua lihat di kondisinya pada saat kemarin itu, emang pertama tololnya Chesney adalah dia nggak langsung buang, mau langsung gaya-gayaan pegang dulu, itu tololnya pertama Chesney. Tapi memang posisinya ketika dia back heel, dia mau balik badan nih, kaki kirinya itu udah ngangkat ya, kaki kirinya ngangkat. Pemain klub Brugge pengen agresivitas untuk ngepres dong, dia nge-slide, lututnya itu kena kaki kirinya, Anda buka mata Anda. Jadi orang kalau udah begini nih, back heel nih, kaki kiri ngangkat, kena lutut, itu pasti jatuh. Gue yakin lu juga jatuh pasti kalau posisi kayak gitu. Jadi kalau lu bilang masalah cerdik-cerdikan, emang cerdik, tapi emang ada kontak. Jadi Anda kalau ngomong itu jangan terlalu gimana-gimana lah, udah. Kan tim Anda, karena tim Anda kalah, jadi Barcelona juga harus kalah gitu ya, kan enggak juga kan, kita imbang 1 poin ya kan. Ya tim Anda kalah ya kalah aja gitu loh, ya kan, nggak usah bawa-bawa tim kita gitu kan. Ya tapi terlepas dari itu ya gue cukup kurang puas lah dengan musim ini Barcelona ya. Harapannya ke depannya gue belum tahu Rafinha bisa comeback kapan. Tapi plus poin yang gue dapat juga adalah Fermin di 5 atau 4 laga terakhir tuh dia cetak GA. Kalau gak golin assist, kemarin dia cetak 2 gol 2 assist lagi. Dan satu kombinasi dengan Lamine Yamal itu benar-benar keren banget, Behil dia ke Yamal. Menurut gue dia bisa menjadi persaingan yang setara lah dengan Olmo ya. Karena memang di musim lalu kayaknya lebih condong ke Olmo, tapi Fermin kayaknya pengen menunjukkan bahwa dia punya kualitas juga nih as a player. Oke. Harapan gue ya di Barcelona kalau untuk juara ya kayaknya masih agak sulit ya. Tapi yang jelas yang juara bukan dari La Liga ya. Karena Madrid nggak mungkin juara juga menurut gue. Oke, kalau untuk Liverpool ya. Liverpool dominasi Madrid hanya berlaku di La Liga. Tambahin musim ini, musim lalu enggak. Ya. UCL tempatnya Liverpool bangkit. Oke. Ya jadi Madrid jadi pelampiasan ya. Ya bahwa Real Madrid berarti cuman lebih rendah dari Crystal Palace dong kalau gitu kan. Iya kan? Iya, jagoan Ismail Sarr ya kan. Vinicius ya nggak bisa ngelewatin Bradley kan. Ya menurut gue itu PR juga bagi Madrid bahwa ketika dia dominan di La Liga dan main di Champions League melawan tim seperti Liverpool dan mungkin tim-tim besar lainnya. Gua kalau kesal ada beberapa stats di bawah kepemimpinan dari Xabi Alonso, itu dia cuma menang 1 kali lawan Barcelona, melawan tim big
lawan Atletico dia kalah, lawan Liverpool dia kalah. Terus ada beberapa pertandingan lagi dia kalah juga kalau nggak salah PSG ya waktu di Club World Cup ya. Dia kalah juga jadi cuma menang lawan Barcelona. Dan itu pun beberapa pemain Barcelona juga cedera. Jadi ya menurut gua ini bisa menjadi modal bagi Liverpool untuk bisa bangkit. Karena next match lawan City ini akan menjadi tantangan juga bagi Arne Slot untuk membuktikan apakah kemenangan lawan Madrid bisa menjadi loncatan ketika menghadapi Manchester City. Karena City pun juga sekarang lagi on fire. Kemarin menang 4-1 lawan Dortmund, Haaland udah kembali ke peaknya, dia nemuin chemistry sama Cherky juga dan Reynolds. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang alot, tapi kalau imbang yang menang Arsenal menurut gua. Oke, sekian dari gua, terima kasih. Thank you Akbar. Buset baru mulai udah ngajak orang ribut ya. Ayo kalau mau ribut sekarang dah. Gue megang Ryuga gue. Gue pegangin maksudnya gue pukulin. Oke, nanti tenang akan gue beri kesempatan Ryuga untuk ngebalas nanti setelah menang sama Barca musim ini. Udah ya, udah ketemu lupa gue. Udah ketemu anjir, sorry. Lupa. Anjir, ya kalah lagi. Oke, yang selanjutnya teman-teman, ini yang klubnya kemarin, enggak menang dia ternyata, seri. Tapi dia masih juara dunia, tenang aja. Hari ini orangnya pakai jersey-nya lengkap sama patch-nya, gokil. Yo, di tengah ada logo Mas Pion gitu. Boleh buat Dave. Selamat malam buat teman-teman yang nonton di rumah ya. Ini cuaca lagi labil ya, sama kayak permainan Chelsea juga yang lagi labil nih. Terakhir kemarin lawan apa ya, gue lupa ya di Premier League tuh. Terakhir tuh, bentar kok gue lupa ya. Chelsea lawan apa sih kemarin? Oh iya Spurs, Chelsea lawan Spurs menang 1-0. Bermain sangat-sangat bagus ya di Tottenham Hotspur Stadium. Dan di tengah pekan ini away yang cukup jauh ya ke daerah Eropa Timur sono dikit, ya dekat-dekat sama Asia lah itu ya, ke Azerbaijan melawan Karabakh di Champions League. Dan hasil yang gue sih bilang cukup mengecewakan ya, karena lu harusnya melawan klub di pot 6 tuh harusnya bisa unggul full lah, bisa meraih full point lah dari laga tersebut gitu. Tapi dari laga ini juga, hasil dari laga ini juga membuat semoga Enzo Maresca pun dan semualah tim kelatihan, board juga sadar bahwa lu mainnya sekarang udah di Liga Champions gitu, lu udah nggak main di Conference League, lu udah nggak main di Europa League bahkan gitu kan, lu main di Champions League, lu nggak bisa lagi tuh menerapkan dua tim yang seperti lu terapkan di musim lalu kayak lu main di Conference League gitu, karena walaupun lawan lu di pot 6 tapi ini levelnya udah Champions League gitu, yang bermain ini udah yang bermain di sini tuh juara dari liga-liga yang ada di federasinya UEFA gitu. Jadi nggak bisa lalu anggap remeh gitu, karena starting line up semalam itu dari Chelsea kelihatan banget ada sedikit faktor, ya kalau gue bilang ada sedikit faktor meremehkan gitu. Jadi gue harap kedepannya nggak diulang lagi, masih untung syukur dapat 1 poin dari match tersebut. Kalau misalkan kalah ya udahlah, mungkin bakal playoff mungkin ya nanti di 16 besar gitu. Jadi dari hasil tersebut juga gue harus mengatakan bahwa ya mau nggak mau nanti ketemu Barcelona yang tadinya calculated loss lah gitu. Tapi karena kondisinya Barca juga lagi lumayan pincang juga ya sekarang. Nggak tahu nih nanti setelah international break, semoga nambah pincang lagi. Biar Chelsea bisa raih poin penuh nanti main di Stamford Bridge gitu. Karena di awal sih gue sempat memprediksi bahwa lawan yang cukup berat ya Bayern Munchen sama Barcelona gitu. Tapi lawan Karabakh malah nggak dapat full point gitu. Dan gue tadi sore juga udah ngeliat postingan dari JMTV ya, omongan dari Enzo Maresca di post match mengatakan bahwa ya ini efek domino dari Club World Cup ya. Walaupun kita juara nih, patch-nya udah ada di jersey yang gue pakai ya gitu. Kita bakal pakai patch ini selama 4 tahun ke depan nanti sampai ke Club World Cup selanjutnya ya gitu. Efek dominonya masih berjalan. Gue juga setuju karena beberapa kali juga, dan di sini juga gue udah pernah bilang juga ya kalau gue nggak salah gitu, karena beberapa dampak dari pemain ya, cedera, terus juga selain cedera overuse gitu. Karena Enzo Maresca ini sangat berhati-hati banget sama skuadnya gitu. Dia
lebih memilih hati-hati daripada mengambil resiko gitu. Kalau misalkan dia mengambil resiko, yang main nanti ya starting line up yang dipasang semalam gitu. Dan apa iya gitu bakal bisa bersaing dengan starting line up semalam, mainin Jamie Gittens, Tyreek, George, Andre Santos gitu, bahkan even Jorel Hato mungkin pemain bagus, cuman belum matang aja untuk bisa bersaing di kompetisi kayak gini di setiap matchnya gitu. Makanya resikonya tinggi gitu. Dan tadi di awal gue sempat mention semoga menjadi evaluasi besar-besaran bagi Enzo Maresca dan juga board. Kenapa? Karena biar nanti di bursa transfer selanjutnya kalau bisa di musim dingin lah lebih concern lagi, gak usah lah lu ambil pemain-pemain yang muda yang gak jelas lah gitu. Lu butuh pemain yang mateng, gak apa-apa dari klub kayak Munchen maksud gue Dortmund kalau kayak Dortmund atau kayak Leipzig atau mungkin ambil di Liga Prancis sekaligus di Strasbourg atau apa segala macam. Yang penting bisa bersaing di kompetisi yang bersaing di atas lah gitu, atau di kompetisi yang cukup bersaing lah gitu, daripada lu mengambil pemain-pemain yang ketika dipasang di starting lineup Champions lawan Karabakh pun ya nggak perform gitu loh. Itu sih yang pengen gua sampaikan untuk Chelsea ya. Jadi gua harap kedepannya emang ini klub lagi nggak konsisten ya gitu. Lawan Spurs bisa main bagus banget, lawan Karabakh pun lu berusaha untuk kejar tapi nggak dapat gitu loh. Karena gue juga semalam melihat lawan Karabakh ini mungkin karena daerahnya dekat sama Asia, dekat-dekat sama Timur Tengah juga gitu. Jadi cara mainnya ada mirip-miripnya gitu, dramanya banyak, mainnya cukup fisikal, sekalinya jatuh guling-gulingnya lama gitu, kesenggol dikit jatuh. Ya elah kata gue ini lawan Indonesia kemarin gitu kata gue. Jadi kesel gitu ngeliatnya. Tapi mau gimana pun ya gue akuin Karabakh memang fighting spiritnya luar biasa. Pemain-pemain Chelsea pun yang babak kedua masuk cukup kewalahan ya kalau gue ngeliat di match tersebut. Jadi ya mau gak mau harus terima hasil 2-2, hasil yang cukup fair lah untuk Chelsea melawan Karabakh tadi malam gitu. Dan sedikit masuk ke tema Liverpool, UCL tempatnya Liverpool bangkit ya. Ya setelah lawan Galatasaray ya. Lawan Eintracht Frankfurt berhasil menang dengan skor gede ya, 4-1, 5-1 gue lupa waktu itu. Terus habis itu kalah lagi dan main lagi di Champions, lawannya langsung Real Madrid dan bisa mengalahkan Real Madrid ya di Anfield gitu. Dan terbukti gue juga setuju ya UCL memang tempatnya Liverpool untuk bangkit gitu, dan semoga seterusnya Liverpool bisa meneruskan tren positif ini ya gitu. Karena tadinya kalau misalnya kemarin Liverpool lawan Aston Villa nggak menang, kayaknya nih sampai lawan City ketemu Madrid terus juga lawan City nanti kayaknya bakal berat nih. Tapi ternyata hal itu nggak terjadi, justru malah hasil positif yang didapat. Dan gue yakin nanti ketika Liverpool berhasil mengungguli City atau bisa menyelesaikan match sama City dengan baik lah, gue rasa kedepannya udah bakal enak lah itu ngejar Arsenal lah gitu kalau bilang untuk Liverpool ya. Untuk Real Madrid ya sangat disayangkan lah. Ini 2 match setelah El Clasico ya lawan Liverpool ya, lagi on fire. Gue pikir Real Madrid bakal nggak begitu sulit lah untuk bisa mencetak gol lah ke gawangnya Liverpool gitu. Tapi ternyata lini belakang Liverpool lagi waras banget kemarin, lagi lagi rapot, lagi solid banget. Connor Bradley 2 kali ya di tahun ini menghadapi Real Madrid. Yang pertama ngantongin Mbappe, kemarin ngantongin Vini ya gitu kalau gue lihat nih. Jadi gue harap pun Connor Bradley yang menjadi jawaban di bek kanan tadi juga disebut ya sama Bang Rizal, semoga bisa konsisten dan semoga Robertson juga bisa ngikutin sampai ke depannya. Apalagi ya. Next Chelsea bakal lawan Wolves ya di Premier League. Chelsea peringkat 7 dan Wolves peringkat 20. Kalau sampai nggak menang juga, gue nggak tahu dan Nickel harus diapain dah. Itu aja dari gue. Terima kasih KB, selamat malam. Yoi, thank you Dev. Habis ini di Liga Champions, masih lama tapi ya ketemu Barca nanti ya. Iya, habis International Break. Oke, yang selanjutnya kita akan ke tim yang kemarin menang di last minute, tapi gua ngelihat dia tuh ngeluh di Twitter katanya. Lu menang tapi main lu ngeselin gitu katanya. Coba kita kira-kira ngeselinnya kenapa nih fans klub Brugge ini ya, oke. Buat tepuk tangan buat Abel. Ya, selamat malam semuanya.
Ya, kembali lagi di edisi Champions League ya dari saya klub Brugge. Enggak, bercanda Inter Milan ya. Sama-sama biru hitam soalnya. Ya, entah kenapa ngomongin soal biru hitam emang di Champions League match tadi malam tuh emang biru hitam kayaknya emang jadi warna yang bagus ya. Klub Brugge nahan Barcelona, Inter menang lawan Kairat, Atalanta pun menang lawan Marseille. Jadi emang lagi harinya biru hitam. Tapi saya mau bahas Inter semalam lawan Kairat teman-teman. Jujur ya, ya benar kata Bang Gerardo tadi, sekalipun menang dan masih perfect 4 menang ya so far. Tapi jujur semalam Inter tuh mainnya attitude-nya ngeselin banget teman-teman. Karena terlihat sekali emang harusnya match lawan Kairat itu harusnya rutin win lah buat Inter itu. Rutin win ya 2-0, 3-0 harusnya dapat. Tapi semalam entah kenapa yang gue lihat yang main tandang itu kayaknya Internya justru yang main tandang, bukan Kairatnya. Bayangin Kairat itu harus terbang, gue sampai googling, mereka harus terbang 5.000 km ke Milan. Tapi justru mereka yang malah mainnya tuh lebih ngegas, lebih berenergi. Dan malah beberapa kali create chances juga, akhirnya dapat 1. Bayangkan guys, Inter yang sebelumnya belum pernah kebobolannya lawan tim debutan lagi kan. Aduh, terlalu sedekah mas, kalau begitu. Tapi ya gitu, main emang dominan, 30 menit pertama ya udah itu it's all Inter lah gitu. Tapi ya gitu, create chances tapi kalau nggak nyetak gol percuma. Dan ini udah terjadi di 2 match. Di match sebelumnya lawan Hellas Verona pun sama. Mereka cepat cetak gol dulu melalui Zielinski, tapi habis itu tiba-tiba hilang, penguasaan bola hilang, transisi negatif juga jelek. Akhirnya ujung-ujungnya menang lewat gol bunuh diri. Semalam lawan Kairat pun sama. Jadi entah kenapa Inter ini seperti ada indikasi bahwa terlalu meremehkan gitu, terlalu meremehkan Kairat karena mereka merasa ya Kairat doang gitu. Ya Kairat gitu-gitu kayak juga dibobol kan gitu masalahnya. Tidur semua itu pas golnya Kairat itu back-backnya Inter terus malam. Ya, tapi yang gue salut adalah Christian Kifu, coachnya Inter Milan, dia tetap pasang badan buat pemainnya sekalipun menang semalam ya. Tapi dia merasa kurang puas dan dia juga bilang kayaknya gue kurang bisa kayak semacam memberikan motivasi yang masih kurang tepat ke pemain Inter, makanya Hens semalam mainnya kayak yang kurang semangat, kurang berenergi, akhirnya justru Kairatnya yang malah kelihatan lebih oke mainnya. Ya menurut gua Kifu udah bagus untuk melakukan dari segi pembenahan mental beliau udah bagus, tapi menurut gua untuk segi kematangan taktik dan konsistensi taktik itu masih harus dilatih lagi karena Inter emang masih belum sepakem itu. Mau main garis tinggi pertahanan juga seringnya kita kebobolan dari situ. Jadi itu kayaknya harus dievaluasi juga buat Christian Kifu dan Inter ya. Nah, terkait wakil Italia di Inter juga biru hitam lainnya seperti yang gue udah bilang, Atalanta menang lawan Marseille. Dan sekali lagi kepada Mas Spalletti dan juga Mas Conte. Katanya menang Champions League lebih mudah daripada Serie A. Imbang lawan Eintracht Frankfurt semalam, yakin lebih mudah. Kayak gitu mau gendong koefisien Liga Italia, masa mesti biru hitam lagi sih? Biru langitnya kapan nih? Gitu ditunggu lah gebrakannya, mana? Masih susah aja menangnya di situ. Baru ngalahin tim saya kan 3-1. Yo, apa jangan-jangan motivasinya cuma Liga Domestik? Enggak kan? Enggak dong, pembelian banyak tuh Napoli. Tapi KDB cedera kalau nggak salah ya. Jadi ya kita tunggulah gebrakan Napoli akan seperti apa. Inter juga next match-nya nggak akan mudah lawan Lazio. Itu juga match-nya pasti akan tricky. Ya kalau mainnya masih kayak 2 match kemarin sih rentan sekali akan kalah lagi kayak waktu lawan Napoli. Nah sedikit Madrid dan Liverpool ya. Gue jujur nonton sedikit Liverpool-Madrid. I have to say Liverpool solid sekali mainnya itu. Itu mungkin salah satu permainan Liverpool paling solid yang gue lihat ya. Bahkan Mbappe aja di Madrid sampai nggak bisa shoot sama sekali ya waktu match itu. Jadi wow, benar-benar the real bangkit di saat yang tepat gitu ya, perfect timing gitu ya. Dan gue juga sempat posting di story terkait kemenangan Liverpool ini, it's a massive win. Seperti sponsor kita, Massive Thunder ya. It's a massive win ya. Seperti sekali lagi sponsor kita Massive Thunder, terima kasih sudah mensponsori komunitas Pan Indonesia sampai hari ini. Dan seperti hal yang massive win buat Liverpool, ini pasti akan kemenangan yang istilahnya statement win, terutama buat Arne Slot yang lagi jadi bahan perbincangan karena Liverpoolnya masih belum menemukan kembali form kemenangan. Ditambah Salah yang kayaknya memang benar-benar lagi salah kali ini performanya.
belum kembali ke performa peaknya. Wirtz yang akhirnya kayaknya mulai menemukan posisi idealnya, bukan lagi di tengah. Dan apakah dengan ini Federico Chiesa kita akan mulai lebih sering melihat Federico Chiesa, karena jujur gue pribadi gue pengen lebih sering melihat Fede Chiesa sih di Liverpool. Tapi katanya sih kalau buat beberapa teman-teman fans Liverpool bilang ya masalahnya posisi salah adalah posisi Chiesa, jadi mungkin akan sulit melihat dia tampil lebih sering gitu. Tapi ya itu yang harus segera ditemukan lah solusinya. Bagaimana nih Chiesa mungkin bisa jadi kartu as berikutnya kalau misalkan salahnya lagi mandek banget kan, nggak mungkin dong salah-salahan terus mainnya kan. Madrid ya gimana ya, Madrid yang baru kemarin berbahagia di El Clasico ngalahin Barcelona, padahal mereka bisa aja juga happy tuh ngeliat Barcelonanya juga diacak-acak klub Brugge ya, tapi ya diacak-acak juga harinya sama Liverpool ternyata. Jujur sedikit ke Barcelona, gue juga itu kan sambil gue nonton Inter gue liat, wah 3 sama gitu. Ini udah kayak skor waktu Inter terakhir ketemu Barcelona juga nih 3 sama ya kan. Jadi gue melihatnya Barcelona ini sebenarnya masalahnya mirip-mirip sama Inter terkait garis pertahanan tinggi. Jadi kalau udah mulai mainnya transisi negatif tuh emang suka keteteran kalau mereka nggak segera recover ke lini pertahanan, dan itu yang menurut gue jadi masalah juga buat Barcelona. Dan terkait Lamine Yamal juga sedikit ya, gue selalu bilang dari awal, kayaknya gue udah pernah sempat singgung di beberapa episode KPI ke belakang kalau Yamal ini adalah bakat yang bagus. Cuman kalau dianya nggak segera behave atau dianya nggak fokus ke karirnya, kebanyakan bucin, ya itulah yang terjadi kemarin kan. Kena cedera groin gitu-gitu segala macam yang tentunya bukan karena itu ya, tenang. Bukan karena kebanyakan bucinnya, cedera groinnya, nggak usah macam mikirannya aneh. Tapi melihat Yamal semalam, ya dia lebih solid, pastinya jauh lebih solid. Tapi melihat Hansi Flick yang kayaknya masih ngotot, gak mau ubah taktik segala macam, kayaknya Hansi Flick harus mulai muhasabah diri sih gitu. Karena ya kalau melihat lawan klub Brugge aja bisa kebobolan 3 gini kan, what are the odds lawan Chelsea gitu kan. Bisa jadi kan lebih parah masalahnya atau malah lebih pincang gitu kan. Jadi Barcelona harus segera cepat-cepat menemukan solusi lini pertahanan mereka yang masih belum solid ya. Walaupun sudah ada Balde, ada Koundé, dan nyatanya mereka juga masih sulit lah untuk kembali lagi ke peak performance gitu. Ya paling sedikit dari Champions League gua, ya semoga, dan sedikit, so far di Champions League setelah 4 pertandingan tuh baru sudah tinggal 3 tim yang masih perfect 4, selain Inter ada Arsenal dan Bayern Munchen juga ya. Arsenal bahkan belum kebobolan sama sekali sampai sekarang. Buat Inter 12 poin sudah tercapai, 4 match pertama udah tercapai, menang semua. Masalahnya 4 match berikutnya ini nih. 4 match berikutnya Inter di Champions League, tandang ke Atletico, ketemu Liverpool, ketemu Arsenal dan Borussia Dortmund. Nah ini nih, 4 lawan berikutnya ini nih yang benar-benar akan jadi ujian bagi Kifu, apakah dia bisa bawa tim ini ke level yang lebih tinggi lagi pasca kekalahan 5-0 lawan PSG ya gitu. Oke, mungkin itu aja dari gua. Terima kasih, selamat malam. Thank you Amel. Tapi menurut gua nih ya di Barcelona nih, tadi hampir setiap peserta nyinggung Barcelona ya. Kan ini gue pindah, terus ada yang bilang kayak ya tapi depannya masih lumayan, masih tajam. Menurut gue itu pengaruh banget karena kan dalam sebuah skema permainan sepak bola, asik. Permainan itu skema build up-nya dimulai dari bawah. Jadi butuh ada kelengkapan dalam setiap lini yang bisa saling terintegrasi lah supaya bisa mengalirkan bola ke depan. Ini gue memang di belakang tapi karena nggak ada yang memulai itu dari belakang dan nggak ada yang mengkoordinasi ya sampai ke depan-depan rapuh gitu loh. Karena itu kan tuturi Handayani, kadang pemimpin nggak harus di depan tapi mulai dari belakang, betul nggak tuh? Gokil. Udah lama gue nggak ada kutipan buat diposting soalnya. Lumayan. Oke, kita lanjut teman-teman. Yang satu ini adalah pekerja tenaga medis. Yoi. Dia juga kalau nggak salah kemarin ngerawat Yamal pas sakit. Boleh tepuk tangan buat Fajar. Halo, selamat malam semuanya. Judul ya. Oh, Liverpool menang ya? Kok sepi ya? Kemarin berisik banget ya Liverpool kalah. Cuman bagi-bagi poin kan, bulan berkah. Sekarang bangkit, anjay. Ya, harus ngomong dulu lah, kan menang. Ini dominasi Madrid hanya berlaku di La Liga, UCL, tepatnya Liverpool bangkit. Gue lihat dari judul ini,
mungkin gue setuju ya, karena trik-trik yang biasa dipakai Pini di La Liga gak berfungsi gitu di UCL. Kayak trik ini bertobat gitu kan, bertobat di kotak penalti kan. Biasanya di La Liga kan works kan. Oh ternyata di UCL tidak. Iya, kan tobat kan itu ada meme-nya kan. Ya intinya apa ya, Madrid sih harusnya apa ya, berbenah ya kan katanya tim pemegang UCL terbanyak ya. Berbenah lah. Apalagi kan tim ini tuh gengsinya tinggi kan. Kemarin ada yang bilang kalah melawan Liverpool tuh bentuk respect gitu. Kalah untuk menghormati Jota meninggal. Kalah ya kalah aja. Udah simple. Kalau kalah jangan banyak alasan gitu ya. Oh ya, 2 musim ini ya faktanya Madrid selalu kalah dan belum bisa cetak gol ya. Itu juga Madrid juga kebantu sama Courtois. Ya ini ya untuk fans Madrid, lu harus banyak bersyukur lu punya kiper sekelas Courtois. Coba lu kipernya sekelas siapa ya? Gue bingung sih. Gue takutnya enggak. Gue takutnya gue yang ini jadi bumerang buat gue gitu. Kalau bukan Courtois ya, mungkin udah 7 gitu Liverpool itu atau 8 bahkan. Nah itu ya cuman mungkin dari segi permainan ya gue harus akui ya musim sekarang Madrid lebih menghibur daripada musim waktu Ancelotti ya. Dari segi serangan dan build up cuman ya mungkin di depan Pini kangen gitu. Bek kanannya seperti TAA gitu tapi come on ini Bradley ya. Lu harus sadar ya. Bukan TAA lagi kan TAA udah di Madrid tuh. Ya silahkan di tempat latihan gitu. Lewatin TAA aja gitu. Gitu. Oh ya. Tapi gue juga ya beranjak sebelum pertandingan Madrid. Gue jujur pribadi aja ya. Gue sebenarnya ada pesimis iya. Karena gini, faktanya Liverpool kan kalahnya tuh berturut-turut dan pola kalahnya tuh sama gitu. Yang pertama ketinggalan dan kebobolan menit akhir. Dan yang kedua ada faktor di mana Gakpo dan Salah selalu bermain. Berbarengan dengan 2 tipe pemain yang sama kan. Dua-duanya pemain tipe cut in, ya apa, suka main cut inside sama dua-duanya malas defend. Percayalah. Males banget. Karena waktu lawan MU juga gue ngakui. Waktu gol Bemo itu harusnya Gakpo tuh cepat turun kan. Tapi si defense-nya telat ya Bemo cetak gol gitu. Cuman ya blessing in disguise ya alhamdulillah. Ya Arne Slot udah menemukan racikan formula ya. Bahwa ya Gakpo dicadangkan dan Wirtz dipindahin ke LWF. Apakah itu works? Works. Cuman ya secara permainan emang bagus lah di lapangan pergerakan dan passing-passingnya. Ya mungkin pasti ya banyak yang bilang kok belum cetak gol, belum cetak assist. Iya tahu tapi kan apa ya pergerakan dan permainan itu bukan ngukur lapangan doang kan gitu. Intinya gak bilang kan gak akan dibilang harga 150 100 berapa juta gitu ya. Piraun lu gitu harganya gitu enggak lah. Harus ada ini dulu lah kasih musim dulu. Szoboszlai juga kemarin banyak yang bilang itu sekarang bagus kan. Nah itu harus kasih kesempatan dulu nih. Nah berhubung nih minggu sekarang Liverpool lawan City. Nah ini menurut gue pribadi gue sendiri ya. Semakin pede dengan hasil 2 match. Kenapa walaupun 2 match? Karena gue lebih pede lawan City itu karena ini tim gak bermain low block dan bermain passing ini long ball ya. Karena City pasti kan bermainnya tuh ya lebih terbuka lah ya. Nah ini santapan enak lah ya buat gelandang-gelandang Liverpool ya kayak Sobo atau apalagi pergerakan Wirtz kan. Ya terutama Salah sih. Cuman gue sih pribadi ya kalau nanti match lawan City ya kayaknya sih Salah harus starter sih. Walaupun gue kadang mempertanyakan dengan ketegasan Arne Slot ya. Waktu Nunes bikin peluang dia berani kritik abis-abisan. Ekitike sama bahkan Ibrahim Konate pernah bikin blunder lawan Wolves tahun kemarin. Berani tapi untuk Salah gue bingung. Slot tuh kenapa bisa kurang tegas gitu untuk ke seorang Salah. Emang gue akui Salah itu the King Egyptian King ya udah memberikan segala. Cuman ya lu harus tegas lah sebagai pelatih karena pelatih itu lebih tinggi dari pemain. Itu sih kalau gua pribadi Slot tuh harus agak tegas, harus berani lebih tegas lagi ke pemain yang emang bisa dibilang lebih lebih skillnya sangat itu ya, sangat berjasa sama Liverpool gitu. Karena ya mau Salah juga udah tua sih, itu aja. Untuk menghadapi City, ya City emang sih lagi on fire, cuman ini main-main di Etihad kan. Nah ini menurut gue sih pressure ke City. Karena apa? City kan lagi on fire-nya nih. Nah
Liverpool sementara kemarin kan lagi terombang-ambing kan. Nah ini pasti pressure ke City karena apa? City juga ada misi buat ngejar Arsenal yang unggul 6 poin kan. Nah sementara Liverpool ya mungkin gak banyak ekspektasi apalagi ya. Sekarang ya baru 2 kali menang. Gue sih harapannya nanti next match kalau gue ya harapannya Isak starter. Karena apa? Karena Isak butuh banget dari gedor apalagi back City itu terkesan lambat dan ya pergerakannya ya gitu sih harus diimbangi lebih cepat lagi itu aja sih. Kalau dari gue udah sih. Gue sih itu aja. Terima kasih. Thank you Fajar, yoi gokil. Lu fans Liverpool juga kata ya? Oh alah pantesan. Kayaknya si Rio gue udah mau ngamuk dan dia tadi disenggol mulu dia takut dimanggil-manggil ininya. Tapi gue baru tahu dari Fajar kalau ternyata ada pemain yang malesnya tuh tergantung tadi ya. Males di-pen. Malesnya tergantung. sorry jar yoi. Tapi gue kayaknya ini episode rame dan yang episode ini kayaknya pada ngenyek klub lain banget dari tadi. Siap-siap aja sih kita nunggu. Oke yang terakhir nih teman-teman. Ini gue nggak tahu sih kenapa dia datang ya. Harusnya dia temanya di minggu lalu nih. Karena nggak tahu relate nggak sih bahas turnamen Eropa tuh relate nggak sih gitu. Bahkan Dewa United aja ikut kompetisi benua loh. Oke ini dia temen gue di lapangan, boleh tepuk tangan buat Eki. Selamat malam semuanya. Luar biasa nih akhirnya. Kemarin minggu lalu gue absen ya, padahal bahas MU tuh. Emang benar nih, bahasnya UCL malah gue datang lagi. Ya ini panggung pertama gue sejak kita main bareng mini soccer di The Forum. Gue mau review sedikit di The Forum. Ternyata gue baru sadar ternyata kita cuma bisa bacot bola doang ya. Main bola kocak banget, kocak main bola apaan sih? Masa dibantai 8-0 Ger, lu gak datang. 8-0 kita dibantai Ger. Kacau banget bro, 12-0 ya? 8-2, tetap aja 8. Bobolan. Ini kipernya dia nih. Oh Pak, lu keren loh. Iya. Oke, kita masuk ke tema ya. Mas, sorry, boleh minta videoin bentar ya? Buat konten aja nih. Video. Buat konten. Oke, 1 menit aja. Bas, dominasi Madrid hanya berlaku di La Liga. Aduh, Bang Madrid gimana ini kok bisa kalah Bang Madridku? Kan udah kita contohin cara ngalahin Liverpool gimana? Emang kelemahan Madrid itu cuma satu, dia nggak punya Harry Maguire. Udah Bang cukup matiin aja. Iya buat footage. Iya Madrid emang beberapa minggu lalu waktu pembahasan UCL juga udah gue sebut ya kalau Madrid di UCL ini agak-agak gimana gitu mainnya. Lini depannya itu terutama jadi masalah kalau dari sudut pandang gue tuh dari segi kreativitasnya mereka kayak gimana ya, kayak mentok gitu kalau udah sampai ke sepertiga lapangan. Dan di match tadi malam, 2 malam kemarin, ya malam lusa pokoknya, pas ketemu Liverpool itu dia pas udah sampai depan kotak penalti tuh kayak bingung bola harus dialirin kemana. Karena ya jumlah pemain Madrid juga ketika sudah sampai depan tuh selalu kalah jumlah sama pemain-pemain Liverpool yang transisinya selalu cepat gitu kalau misalkan balik. Nah di match lawan Marseille juga, Madrid juga kayak gitu, akhirnya dia bisa dapat gol dua-duanya lewat penalti ya kan. Terus satu-satunya kemenangan yang menang murni ya itu ketika lawan tim antah berata, gue lupa namanya siapa tuh. Madrid yang menang 5-0. Kairat itu dia. Itu juga Madrid bisa menang karena lawannya ya bukan maksudnya meremehkan Kairat, cuman secara kualitas kan jauh kan antara Madrid sama Kairat kan. Dan ketika Real Madrid ketemu Juve, nah itu juga kayak gitu tuh. Susah banget nembus pertahanan Juve sampai akhirnya walaupun menang 1-0 ya. Cuman kalau dari segi permainan ya itulah yang gue bilang dia sulit banget menembus pertahanan Juve di match itu. Dan di match lawan Liverpool juga terulang lagi kesalahan Madrid juga. Kreativitas lagi-lagi jadi permasalahan. Cuman bisa menang lawan Barcelona itu juga gue juga bingung tuh kok bisa menang lawan Barcelona 2-1 padahal ya Barcelona juga maksudnya ada kans untuk menang gitu. Cuman memang di match itu juga Barcelona juga pincang juga kan waktu itu. Jadi mungkin itu bisa jadi apa ya, pembeda gitu ketika di match El Clasico kemarin. Kemudian untuk Liverpool akhirnya bangkit, respect, akhirnya Bang Rizal bisa tersenyum lagi dan fans-fans Liverpool bisa
akhirnya bisa tersenyum lebar lagi setelah beberapa pekan kemarin tuh kayak murung mulu sampai komen gue tuh rame mulu gitu fans Liverpool. Gue juga bingung kenapa rame fans Liverpool sih di konten gue padahal gue bahas MU gitu. Oke, terus untuk match yang gue tonton semalam Newcastle juga menang ya. Tim-tim Inggris menang semua rata-rata ya. Chelsea, ya ampun kasihan Chelsea 2 sama, nggak apa-apa. Yang penting 1 poin. Daripada saya tidak ada di UCL. Saya bisa komenin aja. Iya, denger lagu Champion ternyata kangen juga yang liat tim kita di malam hari gitu kita nonton kayak We are the champions gitu. Kayak anjir udah lama ternyata MU nggak di Champion ya anjing. Terakhir eranya Ronaldo ya. Kalau nggak salah iya lama banget. Ya mudah-mudahan minggu depan. Cepet banget minggu depan udah main di UCL. Musim depan maksudnya musim depan. Iya lama banget gue ngeliat United main di UCL. Mudah-mudahan ya musim depan lah ikut meramaikan turnamen Eropa terbesar inilah ya. Biar apa ya? Biar rame lagi nih turnamen karena kan kalau nggak ada MU nggak makan ya kan, sepi ya. Nggak ada yang bisa dibully ya kan. Ini juga kemarin juga Liverpool waktu kalah juga nggak begitu rame beritanya kan. Beda kalau MU yang kalah, digorengnya habis-habisan, lama banget. Ya udahlah, mungkin itu yang bisa gue sampaikan. Terima kasih, selamat malam. Oke, thank you. Oke, gue cuma ngingetin MU itu bukan 0 poin, 0 partisipasi. 0 partisipasi. Ingat, United yang satunya ikut kompetisi regional. Jadi tapi ngalahin Liverpool sih ya, bingung juga gue. Gitulah sepak bola teman-teman. Yang selanjutnya ini dia tuh bingung. Yang selanjutnya ini fans Liverpool juga, dia tuh adeknya Rizal gitu. Ada yang satu lagi ada tapi fans Chelsea cuma udah nggak bisa datang sekarang. Ini kita akan panggil adeknya Rizal, adek kandung, makanya mirip banget kalau kita lihat kan. Oke. Boleh tepuk tangan buat Yuno. Halo, selamat malam komunitas Pandit. Tepuk tangan yang meriah. Oke, gue hari ini gak mau mingkem, gue mau senyum terus. Karena gue hari ini senang banget, ya kan. Oke, gue pengen bahas tim jagoan gue Liverpool FC, oke. Gue pengen bahas ini, apa katanya? Dominasi Madrid hanya berlaku di La Liga, UCL tempatnya Liverpool bangkit. Tawain aja. Oke. Set. Gue bukan mau nyombong ya. Emang Liverpool belakangan ini lagi bangkit, blunder banget. Arne Slot, kalau lo nggak batu, Liverpool bisa juara, ya kan jadi kontender. Kemarin Liverpool kalah itu karena kebatuan lo, oke? Kalau lo nggak terima, nih follow Yuna Adam. Oke. Kemarin contoh, iya kayak tadi dibahas sama tadi teman kita, salah satu anggota KPI bilang Liverpool kalahnya gitu-gitu aja kemarin kan, dari bola long ball. Felix biasa aja ngeliatinnya. Long ball aja gitu kan. Ya kan? Dan Liverpool belakangan ini menang 2 game dengan cara yang sama. Bener gak? Kalahnya dengan cara yang sama, menangnya juga dengan cara yang sama. Kemarin. Belakangan ini kan dengan back to winning team ya. Belakang dengan 3 midfielder yang sama. Szoboszlai, Gravenberch sama McAllister. Oke. Gue akuin Szoboszlai musim ini salah satu gelandang terbaik Liverpool musim ini. Gue mencuri perhatian gue banget itu Szoboszlai. Ya kan. Dia banyak loh kontribusi golnya dia, kontribusi permainan dia di pertandingan Liverpool belakangan ini, ya kan? Kemarin lawan Aston Villa. Aston Villa itu salahnya Unai Emery. Lo lawan Liverpool. Lo main maju, pemain lo maju ke depan, ya kan? Iya. Lo main berani dengan high defense-nya agak tinggi. Ya lo kena akibatnya. Ya. Contoh kalahnya Liverpool coba lawan Crystal Palace, ya kan? Terus kemarin lawan Bournemouth. Dengan low block semua tim tuh parkir apa sih namanya? Yang parkir tank ya kan, yang pakai akinya Massive Thunder. Ya. Itu. Ya kan? Itu cara lo sendiri. Nah, buktinya kayak Aston Villa, kemarin Real Madrid juga berani banget. Lo lawan Liverpool dengan cara berani bermain terbuka. Lo lawan Bradley sisi kanannya Liverpool. Tahun lalu udah tahu ada bukti kan. Mbappe, coy diketekin sama Bradley. Musim ini ada Vinicius. Vinicius katanya jago, licin kayak lintah gitu, badannya gitu. Nggak lewat sama Bradley kemarin, bener-bener.
Nih ya, gue kasih fakta menarik nih. Di babak pertama, nggak ada loh satu shoot on goal dari Vinicius dan Mbappe. Gokil nggak? Iya. Tapi gue pinter bang. Kemarin juga duet Konate dan Virgil van Dijk itu udah agak-agak membaik lah. Konate gue akuin kemarin juga bagus. Kemarin kan diberitain Konate, lu mainnya gara-gara mau pindah ke Madrid mainnya jadi jelek. Netizen itu terlalu menelan mentah-mentah berita dari media, ya kan? Media-media luar negeri itu sadis banget. Kayak Indonesia coba Trans TV gitu-gitu kan nggak Kompas TV, ya kan? Nggak sesadis media luar negeri, oke? Gue bahas tim-tim yang lagi di Liga Champions dulu nih ya, tim Liga Inggris. Kemarin kayak jagoan gue kan Liverpool ini. Kemarin Bradley, katanya kemarin Bradley kan permainannya cuman jago defense aja kan. Terbukti, gue nonton tuh pas menit 37 detik 44. Dia berani ngasih long ball loh dari sisi kanan langsung ke sisi kiri. Nyampe agak 5 meter di atas depan pemain temannya sendiri. Itu gue nonton loh itu. Itu sekali di babak pertama. Di babak kedua dia juga berani ngelakuin long pass dari sisi kanan ke sisi kiri. Ini udah agak berani ya Bradley ya. Bermain seperti Trent Alexander-Arnold. Ya kan? Dan di sisi kiri Liverpool kemarin ada Andy Robertson. Belum habis, lo masih ada Robertson, lo masih ada. Ya kan? Kemarin lu Kerkes ya. Menurut gua terlalu kayaknya optimisme banget gitu. Mau biar kelihatan bisa gue gantiin Robertson gitu loh. Cuman faktanya apa? Robertson masih lebih baik, ya kan? Tenang banget. Kemarin di sisi kirinya Liverpool sisi kanannya Madrid ada siapa? Iya, Arda Güler. Tapi apa? Ada Güler. Tapi faktanya apa? Cuman nggak ada hasil kan? Nggak, katanya dia sebagai salah satu pemain yang paling sering ngasih kontribusi ke ke Mbappe. Mana di laga lawan Liverpool? Lucu loh, anjay. Kemarin tuh nggak ada apa-apanya sama sekali. Di sisi tengah itu benar-benar dikuasain sama Liverpool. Ya kan? Sebelum pertandingan juga bilang si Hussein S-back barunya siapa namanya? Tulisannya apa? Ya tulisannya apa? Hussein kan dibacanya? Ya Hussein kan? Dia bilang Anfield sama aja kayak stadion-stadion yang lain. Jadi kita biasa aja gitu main di Anfield. Dia bilang gitu sebelum pertandingan. Bos, Hussein, this is Anfield, bukan Camp Nou, ya kan? Bukan berdebu dan bukan Old Trafford, oke? This is Anfield, lo nggak bisa semudah itu ngalahin Liverpool di Anfield. Gue sebetulnya respect ya sama fans-fans MU kayak Rehan, Eki, Billy. Iya satu lagi, fans MU siapa namanya? Iya, David, fans MU juga ya. Semoga gue harap musim depan MU bisa kembali lagi ke Liga Champion, oke? Gue respect banget. Ya kan, gue salah satu rival abadinya MU. Ya MU sama Liverpool rival abadi kan, ya kan. Gue pengen banget dia balik lagi ke ngeramein Liga Champion wakil dari Inggris, oke? Kemarin ada fakta pas pertandingan Real Madrid sama Liverpool? Nggak ada kan? Ya udah, dari gue cuma segini aja. Terima kasih, gue Yuno bukan Yono. Gila Yuno, banyak banget fakta-faktanya gokil. Gue lihat muka Bang Aber udah pengen nekal dari belakang tuh tadi gue lihat. Baru tahu gue rivalnya MU Yuno. Oke, nih yang selanjutnya satu lagi nih. Ada ini dia admin juga tadi fans MU udah tunjuk. Oh, kenapa? Nggak maju. Katanya lu mau bahas pemerintah. Nggak jadi. Ya udah kalau gitu kita ke ini aja nih. Dia tuh minggu lalu dia tampil bagus banget. Cuma sayang yang datang dikit. Nggak ada yang kelihat jadinya. Dia minggu lalu waras lah pokoknya lah. Bikin kita yang nonton jadi wih gokil gitu. Buat tepuk tangan buat Felix. Ya, malam semua. Tepuk tangan buat Massive Thunder dulu. Sebenarnya ya,
gue nggak nonton. Ya gue makanya ya cuman gue ini aja deh, apa kan dari tadi udah bahasnya Madrid, Liverpool. Cuman nggak, bentar. Oke gini, kalau kalian tadi bahasnya klub-klub gede big match semua, gue agak sedikit melipir ke yang underrated lah, ya. Oke, jadi yang gue sorotin pertama tuh match Pavos lawan Villarreal tuh. Itu cukup kaget. Gue cukup kaget loh untuk klub debutan untuk klub debutan sekelas Pavos itu bisa menang tipis 1-0 lawan Villarreal. Men, lu udah punya Ayoze Perez, punya Mikau Taze, pun lu masih kalah sama klub-klub debutan kayak gitu. Sama tadi juga udah dibahas ya Karabakh ya, yang ya itu yang mainnya setengah-setengah Arab Saudi lawan Chelsea. Dan ngelihat Karabakh, Pavos, itu Pavos aja dapat 7 poin total saat ini dari 4 pertandingan. Karabakh 5. Dan kalau gue boleh saran, Karabakh sama Pavos itu sebenarnya bisa jadi destinasi terbaik buat yang mau abroad ya. Udah gak apa-apa kan. Maksudnya ya liga-liga kayak Siprus, Azerbaijan tuh jadi destinasi terbaik lah buat abroad, buat pemula lah, buat abroad pemula dulu. Terus agak sedikit naik level matchnya ke Marseille lawan Atalanta. Yang ini gol menangnya Atalanta dari golnya Lazar Samardzic itu lewat volley kicknya dia. Itu gila sih untuk ukuran Atalanta bisa bikin volley kick sehebat Lazar Samardzic tuh agak ya momentumnya bagus banget juga. Dan sebenarnya gue juga agak perhatiin pelatihnya Ivan Juric. Dia itu kan sebenarnya pengalamannya lumayan panjang di Serie A ya Ivan Juric ini. Cuma nggak tahu kenapa dari dia di Verona terus sempat di Lazio juga di Roma. Ivan Juric ini lucknya tuh jelek banget ketika berada di klub-klub semenjana. Tapi ketika dia meneruskan peran Gasperini, dia nggak mengubah banyak apa yang dibuat Gasperini. Dia melanjutkan warisannya Gasperini dengan baik. Cuman penambahan pemainnya dikit-dikit aja lah. Ya. Sama yang gue seneng nih dari momentumnya baru gue lihat tadi tuh tifonya supporter Marseille ini. Itu tifonya Bob Marley. Itu ada tulisan, kayaknya gue salah baca nih. Ini bilangnya get up, stand up for your rights. Tapi kok bentukan Bob Marley-nya kok mengingatkan gue pada We Walk the Talk. Asli ini Bob Marley-nya nih, bentuknya mengingatkan gue pada We Walk the Talk. Aduh. Iya. Nah sekarang kita langsung ke klasmennya aja sih. Dari 3 teratas tuh Bayern Munchen, Arsenal, Inter tuh sama-sama 12 poin. Nanti after international break after international match itu kalau nggak salah Arsenal sama Bayern ya bakal berhadapan ya. Wah itu bakal seru sih itu. Gue mau lihat tanpa Luis Diaz bisa berbuat apa tuh Bayern Munchen tuh. Karena kita agak melipir ke Asia ya, ke ACL. Tapi sayang sih gue nggak ngeliat yang Buriram soalnya Sandy Walsh sama Shane cedera. Ya langsung yang ke klub Arab aja ya. Al Hilal itu Al Hilal Saudi itu menang dan salah satu golnya yang buat Riyad Mahrez juga. Tuh boleh gue bilang secara permainan ya itu khasnya Thomas Jesel ya begitu, benar-benar textbook banget. Dan ya untuk level di ACL-nya bisa diterapkan juga. Lalu untuk Al Nassr yang kayak baru tadi pagi ya. Tuh. Wah lawannya Goa loh, Goa FC. Lucu namanya gue bilang, Goa FC. Oh dari India ternyata. Itu menangnya lewat 2 golnya si Garib sama 1 gol. Nih gue harus bangga sebagai pemilik klan Felix. Yang bikin Joao Felix gol. Bicycle kick lagi. Itu gue mikir kayak harusnya gol-gol kayak gitu masih lu bisa pakai di Eropa loh. Masa gol-gol kayak gitu lu pakai di Asia? Ya mungkin Liverpool bisa kalau mau coba datengin dia lagi. Terus Al Hilal
Al Hilal menang tipis, salah satu golnya Salem Aldosari. Ini pemain nggak kelihatan yang kemarin, sekarang giliran di Al Hilal malah kelihatan. Nutupin peran Theo Hernandez dan pemain top lain emang. Mungkin kalau dari gua setelah ini mungkin ya gua mau ini nerusin yang tadi. Bel bilang Inter lawan Lazio kan? Next. Ya udah siap-siap aja. Gue cuma bilang Lazio itu sandungan loh buat klub-klub besar musim ini. Aman kan? Tapi gue senang sih kalau sampai Inter kalah juga. Nah sekarang kita agak ke ini dikit. Tadi gue sebenarnya lebih ke preview sebelumnya yang Liverpool kemarin lawan siapa? Yang Aston Villa ya? Aston Villa, terus Madrid lawan Valencia. Nah sebenarnya jauh sebelum dua tim itu tanding, gue udah ngeliat gimana cara mainnya. Menurut gue pas Madrid lawan Valencia itu sebenarnya nggak istimewa menangnya sih. Maksud gue, itu blundernya Corberan, pelatihnya Valencia nggak masang si Hugo Duro sejak awal. Makanya gue bilang nggak ada serangan yang potensial banget dari Valencia. Makanya mudah banget Madrid bisa menang 4-0. Kalau Liverpool ya gue bilang balik lagi, ternyata bener harus salah dari bench dulu, lu baru bisa ada perubahan lah, perubahan. Walaupun dari awal mainnya udah bagus sih, sempat ya kecolongan berapa kali lawan Aston Villa kemarin. Jadi kalau gue bilang dari preview konklusi sebelumnya di dua matchnya masing-masing, ya gue bilang emang arah anginnya kemang di Liverpool saat itu. Lebih ke ini sih Madridnya terlalu terlena lah dengan kemenangan Liga yang kemarin. Itu sih yang bisa gue anggap konklusinya. Udah gitu aja, terima kasih. Thank you Felix. Ini yang satu We Walk the Talk, yang tadi Trans TV. Makin absurd aja. Emang Trans TV ngeberitain Madrid ada apa? Hah? Expo Senso. Oh iya. Maaf, gue udah gak ada TV soalnya. Oke, yang selanjutnya dia adalah perwakilan dari JMTV yang mau maju, gokil. Kayaknya dia bakal ngesidak kalian nih. Saya ngesidak. Buat tepuk tangan buat Bang Abrar. Gak usah gitu-gituin. Malam semuanya. Sebelumnya gue di sini pengen ngomong nih, kalau Yuno begitu, jangan disot-sotin mulu. Semua data gue pinter kata dia. Data dia tadi, lu buka IG sekarang 5 menit, Bang Dev nih bikin jadi tulisan tuh 10. Dari data lu tadi 1. Gak usah digitu-gituin. Pakai sepatu Gucci lagi dia. Gue mau ngomongin Madrid sama Liverpool. Gue sampai lupa dah gara ngecengin Yuno. Gue mau ngomong apa? Jadi gue nonton cuma sebabak Madrid lawan Liverpool. Menurut gue emang, gue ada satu statement yang debatable. Menurut gue, Kerkes itu selevel sama Kolasinac. Fighting spiritnya sama, strength-nya sama, bagus. Kuat, kenceng, fighting spirit bagus. Umpan gak jelas, gerada geruduk. Di pertahanan sering bikin kesalahan. Persis ketinggalan, persis dah Kolasinac menurut gua. Sejelek-jeleknya Robertson jauh lebih layak daripada Kerkes. Jadi gua setuju sih sebenarnya pernyataan Rijal yang bilang balik ke setelan awal aja. Sebenarnya kebutuhan slot tuh cuman balik ke setelan awal. Karena gua sebelumnya kesian lihat Rijal ngomong udah mulai mengada-ngada. Lo tau gak lah statementnya dia yang ngomongin Arsenal tuh set piece-nya kelamaan. Tau gak yang itu? Ya iya sih data kayak Yuno gitu data. Tapi gak semua data kita terlalu mentah-mentah gak sih maksudnya? Iya maksud gua ya Jal segitunya amat ngebela Liverpool kan. Ya udah kalau kalah iya nih Bang jelek gitu kan itu aja ya. Apa tinggal analisa aja permainannya gimana gitu. Sama gue ini aja mau statement soal Arsenal. Kalau Arsenal gak juara. Gue mah gak ngomong quadruple, enggak. Gue mah kayak Mas Rival, enggak gue. Treble, enggak. 2 mah hoki itu. Kalau dapat 2 aja udah hoki. Misalkan FA IPL gitu. Champion Carabao misalkan. Tapi menurut gue, kalau Arsenal gak juara IPL atau Champions League, 1 aja. Salah satu dari itu,
Gue lari nih dari sini. Sampai mana dah? Coba lu kira-kira 20 kilo juga gue jadiin. Ya, mana 20 kilo mana ya? Dari sini 20 kilo ya? Dari sini ke GBK. Perlu coba Pak. Terus saya pulangnya ke Pamulang. Dari ke Belut Pak Ismail. Ke GBK nggak nyampe ya 20 kilo. Paling 10. Iya dah 10 dah ya kan. Pepe benar boleh. Dari sini GBK balik lagi. Kalau Arsenal nggak juara IPL atau Champions League, gue bakal lari pancoran GBK. Sekian, terima kasih. Gokil. Statement. Terima kasih Evan Somilena. Terima kasih Bang Evan. Oke, yang selanjutnya teman-teman, kita akan ke, ini udah saatnya dikasih waktu nih, karena dari tadi klubnya udah disebut-sebut nih, dari yang seliga sampai yang gak seliga disebut nih. Gue penasaran apakah dia bakal memanggil teman-temannya buat demo, atau dia sendiri. Boleh tepuk tangan buat Ryuga. Ya, selamat malam semua. Terus mohon maaf gue sambil main HP nih tampilnya karena gue lagi DM Crystal Palace nih ya. Sumpah nih gue lagi DM, baru kirim. Tutorial lawan Liverpool please, ada WA Coach Oliver gak? Gue sampai minta WA Coach Oliver anjir. Frustrated banget gue, anjir. Bisa gitu kalah anjir, tapi emang kebangkitannya tuh udah ada waktu lawan Aston Villa tuh. Gue udah deg-degan anjir nih, bangkit cuk gimana nih, gue udah. Padahal waktu lawan Levante ya, itu tuh bangkit lah, bagus mainnya. Lawan Liverpool waktu awal kick off, ini kenapa di sisi gawang Courtois mulu nih kata gue anjir. Gue waktu nonton anjir, gue di pressing mulu tuh. Bahkan gue sampai minta gitu nyari CCTV di Anfield. Gara-gara ini gue tuh curiga nih ada pemain Madrid yang megang di sisi Anfield itu gak sih? Angker banget ya. Lu mau tau gak siapa contohnya? Jurgen Klopp waktu sebelum di Dortmund megang gitu kebantai. Weghorst itu dia tuh sumber masalahnya tuh. Itu masalahnya bro. Kebantai 7-0 tuh gara-gara dia megang di sisi Anfield itu gak boleh bro. Itu gue sampai carilah CCTV siapa kayak gitu. Jangan dihapus gitu. Lu kira TA yang megang ya? Oh aduh. Mungkin ya. Kalau kata gue apalagi ya. Banyak faktornya gitu kalau dilihat apalagi Vini gitu ya. Karena mungkin menurut gue dia tuh larinya kurang kenceng. Cuma nggak tahu larinya kekencengan. Mungkin gara-gara pakai, iya mungkin udah ketawa dulu nih anjir. Mungkin kekencengan gara-gara pakai Massive Thunder larinya. Terus juga kalau gue sih pemain yang gue takutin ya itu Alisson. Jujur benar ternyata Alisson golin anjir walaupun dia bukan header banget gitu ya. Van Dijk oke lah serem gitu dengan sundulannya dia gitu. Tapi siapa yang expect anjir ternyata ada bocil Argentina tiba-tiba badannya kan ya kecil lah ya kan kalau tergolong di Eropa tuh kecil gitu. Tiba-tiba nyundul anjir lah. Anjir kaget banget. Szoboszlai juga. Itu tuh Madrid tuh gak pernah belajar gitu. Bikin kesalahan free kick mulu gitu. Even lawan Arsenal juga begitu kan. Mungkin Arne Slot tuh juga belajar gitu. Ini Madrid ini tuh sebenarnya bisa dikalahin via free kick gitu. Makanya bikinlah bikin pelanggaran terus. Akhirnya makanya si Szoboszlai manfaatin peluang gitu. Thank you Ryuga. Anjir lu nyusahin editor. Oke, yang selanjutnya kita ke fans MU lagi. Tapi kali ini dia pengen degradasi. Yoi, boleh tepuk tangan buat David. Judulnya dominasi Madrid hanya berlaku di La Liga. Ya kalau dibilang dominasi di La Liga gue bilang oke, mungkin memang secara sering menang juga dan jarang kebobolan juga. Tapi Madrid ini jarang banget ngebantai lawannya musim ini. Beda kayak rivalnya Barca yang bisa nyetak mungkin 4 gol, mungkin 5 meski jebolnya banyak juga. Ya tau lah. Ini topiknya Madrid lawan Liverpool ya. Kemarin gue sebenarnya nonton babak keduanya doang karena babak pertamanya gue nonton PSG lawan Bayern. Tapi ya udahlah gue bahas sedikit aja. Jadi prediksi awal gue soal Liverpool dan Madrid ini gue bilang imbang. Mereka sama kuat. Dan pertandingan kemarin itu Liverpool berhasil menunjukkan kelemahan Real Madrid. Kelemahan Real Madrid musim ini adalah mereka ini nggak bisa bongkar pakai bis.
Mereka tuh semua gol, kalau lihat Madrid di La Liga ya, kebanyakan golnya mereka, mayoritas golnya mereka itu dari situasi transisi. Nggak ada yang, jarang banget situasi yang bongkar pakir bis kayak Manchester City atau Barcelona gitu kan. Itu nggak ada gitu. Dan kemarin itu Liverpool, dan gue salut sama Arne Slot ya, dia berhasil mengubah cara mainnya dia, yang dimana kalau lihat di awal musim itu dia benar-benar nyerang banget. Tapi makin kesini mungkin dia tahu kalau terlalu nyerang nggak bagus, jadi jebol juga. Akhirnya mereka mulai merendahkan garis pertahanan mereka. Jadi kayak kemarin tuh kelihatan waktu siapa tuh Madrid dapat counter si Mbappe yang Vini, mereka langsung mundur semua. Nah ini juga yang jadi masalah juga, dan ini berhasil tunjukkan sama Liverpool bahwa Madrid ini ketika mereka transisi, mereka ini hanya mengandalkan Vini dan Mbappe. Udah gitu seringnya tuh mereka mainnya lebih ke sisi yang sebelah kiri, yang sisi satunya lagi tuh nggak pernah disentuh. Jadi itu juga jadi PR juga. Jadi apakah kalau misalkan ada pertanyaan, apakah Madrid musim ini akan menang UCL? Gue bilang enggak. Selanjutnya tim yang satunya lagi yang gue sempat, ya sebenarnya kalau bilang kaget juga enggak juga. Ya, dimana rivalnya Barcelona ditahan imbang sama sebuah tim dari Belgia. Harusnya sih kalah sih itu. Yang gol yang yang Szczęsny tackle itu. Ya jadi karena ya udah tahu lah kelemahannya Barca seperti apa. Jadi gue langsung aja gue punya solusi gitu. Kalau Barca musim ini pengen angkat trofi. Yang pertama adalah Hansi Flick harus mengubah cara dia main. Nah, tapi bawa-bawanya dia nih kepala batu. Jadi gue pakai cara kedua. Cara kedua adalah kalau Barca masih punya duit, ya, Januari lu beli back baru yang namanya Mickey van de Ven. Kenapa gue sebut dia? Satu, dia ini tinggi. Kedua, larinya kenceng. Dia salah satu back yang larinya tuh kenceng di top 5 Eropa. Dengan badan yang tinggi tuh, gue bilang dia anomali. Bahkan kemarin dia bikin gol ya. Dari itu, keren sih gue, keren itu. Tapi ya pasti ya, gue gak yakin harganya murah. Jadi ya, gue kasih opsi kedua. Tapi ini mungkin baru bisa musim depan. Namanya lu beli Dayot Upamecano. Upamecano ini back Bayern Munchen. Kenapa gue sebut dia? Satu, summer nanti musim baru Upamecano ini dia tuh bisa datangkan secara gratis. Karena gue nggak tahu apakah dia sudah perpanjang atau belum. Kayaknya sih ada yang bilang mau perpanjang sama Bayern, ada juga yang bilang enggak. Jadi ya semoga aja mungkin bulan Januari mungkin Barca bisa bikin merayu dia supaya datang, supaya Barca bisa angkat trofi gitu. Ya ini ada satu lagi, ada match yang mungkin ini belum pada diomongin ya tadi ya. Itu PSG sama Bayern Munchen. Gua sebenarnya cukup nggak begitu kaget bahwa Bayern Munchen bisa mengalahkan PSG. Karena ini yang gue perhatiin dari musim lalu. PSG itu nggak pinter bongkar parkir bis. Itu satu. Yang kedua, nah ini. PSG itu kemungkinan besar menang kalau di starting 11 ya ada Hakimi, ada William Pacho, ada Nuno Mendes, ada Vitinha, Fabian Ruiz, terus Neves, Doué, Kvaratskhelia, Dembele. Ada berapa nih tadi gue sebut namanya? 8 atau 9 ya? 9. Itu 1 atau 2 nggak ada. Itu PSG kesulitan menang. Benar. Dan kemarin Doué nggak ada. Dembele main bentar doang. Ya kan? Ya cadangan kan. Tapi terus karena main. Timnya kalah kan. Dan ini yang kedua yang gue lihat juga. Bahwa PSG itu bisa dikalahkan kalau main agresif man to man.
Sama kayak KJD ya, yang seri lawan Karabakh ya. Bayern Munchen berhasil pakai caranya mereka. Sebenarnya Bayern Munchen itu musim ini adalah salah satu tim yang paling bisa bongkar parkir bis. Tapi mereka sadar kalau mereka pakai parkir bis itu kemungkinan mereka bisa kalah lawan PSG. Akhirnya mereka ngalah. Mereka ngebiarin PSG pegang bola. Dan akhirnya mereka memanfaatkan situasi transisi dan mereka akhirnya berhasil. 2 gol pertama mereka itu dari situasi transisi kan, 2 golnya Luis Diaz itu. Jadi ya kalau gue bilang, yaudah itu aja. Sekian dari gue, makasih. Thank you David, gokil, pundit ini intimidatif. Penonton disuruh, ya enggak, ya enggak. Keren tapi David. Tumben lu enggak ini Fit, bahas MU tadi Fit. Lu enggak bahas MU tadi. Gak ada yang perlu dibahas. Oke teman-teman, yang selanjutnya dia ini sebuah kehormatan buat kita. Dia adalah ketua panitia Piala Dunia U17. Yoi. Boleh tepuk tangan buat Pak Ismail. Bahasa apa, nggak ada materi nih saya. Apa ini? Sebenarnya saya udah nggak terlalu ngikutin ya UCL ya. Pertama ya karena memang kurang menarik. Kedua nggak ada Milan gitu. Jadi itu aja sih. Malah kalau misalnya jam mainnya UCL sama Liga 2 tuh bareng, kayaknya saya milih nonton Liga 2 kayaknya. Persikat lawan Garuda Yaksa gitu. Jadi kalau Liverpool Madrid ini ya, ini sebenarnya sama dengan di suatu negara gitu ya. Kalau memang tidak rusak, jangan dibenerin gitu. Jadi kan sebenarnya kan lini tengahnya Liverpool ini kan sudah oke kan. Trio itu kan, McAllister, Gravenberch sama Szoboszlai gitu. Nah, kedatangan Florian Wirtz ini kan akhirnya kan menggusur Szoboszlai ya. Tapi kan ini sudah berapa pertandingan ya? 14? 15? Saya kok merasa ada kemungkinan Bundesliga ya. Florian Wirtz ini ya. Harga 116 juta, belum bikin gol, cuma 3 assist. Ini unacceptable sih kalau menurut saya sih. Kalau dibilang, ada yang bilang kan, oh dia kerja keras ya. Kalau cuma kerja keras, Szoboszlai kan jauh work rate-nya lebih bagus kan. Ngapain juga. Beli pemain seharga 100 juta lebih itu kan kita mengharapkan ada apa ya, moment of magic-nya gitu kan. Ada apa, kipasnya yang aneh-aneh atau gimana gitu kan. Itu nggak kelihatan gitu. Jadi mungkin tahun depan kayaknya Florian Wirtz kalau misalnya kayak gini terus ya mungkin balik ke Munchen gitu, jual setengah harga gitu, atau ke Dortmund gitu. Ya jual rugi aja, 50 juta gitu, 40 juta, 60 juta lah. Kalau kayak gini terus ya. Terus apa lagi? Kalau Madrid, saya selalu melihat Madrid sekarang ini fase ini ya, konsolidasi ya. Jadi kayaknya bukan tahunnya Madrid untuk juara Liga Champions mungkin ya. Peluangnya kayaknya tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi fokusnya Xabi Alonso kayaknya sekarang ini ya konsolidasi dulu lah. Mungkin nanti tahun ini mungkin ngejar La Liga dulu, baru setelahnya ke UCL lagi. Nah, salah satu bentuk konsolidasinya ini saya kira mungkin ini saatnya Xabi menyingkirkan Vini ya. Jadi mumpung harganya masih mahal, kalau nggak salah kemarin ada yang nawar 350 ya dari Arab ya. Jual aja sih kalau saya. 300 juta euro gitu kan, jual aja gitu. Jadi ya digantilah
ini kan bukan benar-benar timnya Xabi sih ini. Kalau saya ngeliat sih Vini emang nggak masuk di skemanya Xabi ya, gitu ya. Udah mau bahas apa lagi ini? Ini saya nggak terlalu ngikutin nih UCL nih. Bahas Selangor Persib ya. Hah? Oh iya. Nggak mungkin gini aja. Karena Milan nggak ada, ini jadi ya saya harap sih ini tim-tim Serie A agak niat dikit lah gitu loh. Napoli, Juve gitu ya. Memang sih Conte ini kayaknya kalau di UCL-nya agak ogah-ogahan atau gimana nggak tahu saya. Jadi nggak pernah perform ya di UCL ya. Jadi ya cobalah lebih diimprove lagi lah. Ini Juve terutama sangat mengecewakan sih kalau saya lihat. Nanti lama-lama koefisien Serie A turun nanti. Diganti nanti apa? Eredivisie nanti. Iya. Udah itu aja. Nggak ngikutin saya UCL ini. Ya. Bahas U17 aja. Udah, makasih ya. Terima kasih Presiden FIFA. Ya bingung juga. Sebenarnya tapi tadi gue ngobrol sama Rehan nih. Kita kan agak anyep ya. Kayaknya sebenarnya nih kalau kita mau jujur, match terakhirnya Liga Champions gak seru gak sih? Maksudnya tidak ada kejutan yang gimana banget gitu. Tapi buat klub Brugge, buat Karabak, buat Koirat tuh malah seru buat mereka Pavos. Malah seru buat mereka, buat yang tim-tim Eropanya kayaknya biasa aja gitu kan. Yoi. Ya, oke yang selanjutnya nih, ini temen gue ngobrol tadi. Yoi. Yang katanya dia gak jadi ke Qatar ya. Tapi jadi ke Thailand ya. Ya kan mau jalan-jalan, katanya lu mau nonton timnas. Nggak apa-apa kan? Kenapa marah sih? Oh enggak ya kan maksudnya kalau enggak ya nggak apa-apa, rencana aja pengen gitu. Tapi gue saranin berangkat dari. Ya nggak apa-apa. Boleh tuh tahun buat Rehan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue udah lama gak kesini ya Bang Rizal, udah full brewok ya. Ada. Ya nih sebenarnya bener ya minggu lalu pengen datang banget nih karena ngomonginnya Manchester United ya. Cuman badai, sayang sekali padahal semangat untuk bahas sekarang ya. Udah seri sekali sih jadi gak seru ya. Kalau kemarin 3 beruntun seru tuh ngomonginnya. Gue bahas ini dulu deh sesuai tema ya. Liverpool Madrid. Sebenarnya gue cuma nonton satu babak menit 50 lah karena ngantuk banget tuh habis nonton timnas U17 ya. Habis nonton golin asik. Golin. Tapi pemain Zambianya 3 gol langsung babak 1 bab. Ya. Cuman yang timnas U17 sedikit ya. Ini bener kata Coach Nova ya babak 1 gelandang kita lebih cair, lebih oke. Cuman babak 2 lebih ada determinasi. Ya kalau bisa performa di babak kedua dipertahanin lah. Di match lawan Brazil, Brazil. Oke, Liverpool Madrid ya. Bener ya, UCL tempat Liverpool bangkit karena gue pribadi ngelihat kalau match lawan Aston Villa kemarin itu bukan jadi acuan buat Liverpool karena 1 golnya giveaway dari Emi Martinez, yang kedua ya skema tapi juga Unai Emery, good evening ya. Dia pengen side stream ya, udah dibilang ada slot interview gue ngomong kita kesusahan lawan long ball, PLS United menang pakai long ball. Unai Emery ini apa sih maunya main kayak gitu? Ngapain? Udah pakai long ball aja, orang slot udah ngomong sendiri ya. Bahkan tadi gue ngecek long ball, ini nyambung ke Madrid ya. Di match lawan Liverpool kemarin, Madrid tuh cuman belasan long ball. Khususnya itu 18 long balls, itu sama aja kayak United pas ngalahin Liverpool 2-1. Belasan juga 18 kalau nggak salah, kurang lebih. Nah tapi itu kan dalam skema United itu parkir bis ya. Jadi sekali dapat bola pasti buang ke depan untuk counter cepat segala macam. Nah tapi kalau dilihat semalam, Madrid ini possession 60% plus. Jadi dia lebih megang bola, tapi bingung mau kemana gitu. Karena balik lagi benar kata Bang Yuno tadi ya, ini tuh menurut gue salah satu kenapa Madrid gak gitu lepas adalah karena Anfield. Menurut gue yang bisa main bagus di Anfield ya, yang kayak nggak terlalu tertekan dengan atmosfer Anfield tuh cuman Arsenal sama United menurut gue sejauh ini ya. Karena United ya Northwest Derby selama ini lah. Kalau Arsenal mungkin karena timnya udah lebih solid, beberapa musim terakhir selalu jadi kompetitor Liverpool dan juga City. Tapi kalau tim kayak Real Madrid di luar Inggris gitu, lu mau 15 Champions League kayak mau lagi top of the league di La Liga, tapi Anfield tuh sebenarnya intimidating itu tuh. Makanya
Arteta waktu itu sempat masang speaker segala macam, terus Anfield itu memperbolehkan banyak bendera, Imagine Being Us segala macam. Itu tuh intimidatif tau sebenarnya. Dan mungkin Madrid ada 1-2 pemain yang masuk lah ke psikologi dia. Dan tadi kalau kata Bang Ryuga ya, cari siapa yang megang sign Anfield ya. Sebenarnya Xabi Alonso tahu, cari deh, videonya ada. Dia tuh pengen, gue dulu pemain Liverpool pegang tas, vap 1-0. Aduh, Liverpool Madrid seru ya. Dan ini juga jadi modal bagus ya buat Liverpool buat ke Manchester City besok. Etihad ya? Etihad gak ada bedanya lah, Etihad cuma biasa aja tuh. Etihad. Tapi gue selalu orang yang yakin kalau Liverpool ini skuadnya begitu bagus, begitu mewah dan cuma butuh waktu aja buat klik sebenarnya. Karena ini komposisi musim lalu aja bagus banget, ditambah lagi dengan First dan juga Isak. Tapi gue setuju juga sama Pak Ismail kalau First lah terutama lah, ini 100 juta plus itu tuh harusnya instant impact ya. Yang kalau kita sebagai fans bola lihat kalau ada pemain di atas 100 gitu, pasti ini menawarkan sesuatu yang lebih gitu. Cuman First gue lihat kayak orang Jerman biasa aja gitu, yang pakai kaos kaki pendek. Gue nggak ngelihat sebuah magicnya gitu. Bahkan dulu gue inget banget waktu Pogba datang ke United 89 M ya. Waktu lawan Leeds dia kasih 4 assist tuh tahun 2021-2022. Terus salah satu pandit di Inggris bilang, ya inilah performa yang diharapkan untuk pemain 89 juta. 4 assist anjir, masa setiap match harus 4 assist. 4 assist aja kalau depan lu Vini, Bellingham, Mbappe masih bisa ya. Depan lu waktu itu bagus tinggi. Iya. Bener bagus, setuju jadinya sama pandit Inggris. Langsung berubah. Nggak, maksud gue itulah kritikan untuk pemain mahal itu harus instant impact menurut gue ya. Tapi sejauh ini gue lihat Verts masih belum tune. Tapi mungkin kalau dia gantiin posisi Gakpo di kiri bisa lebih oke karena Szoboszlai, Gravenberch dan juga McAllister bisa main bareng gitu. Cuman banyak kayak kemarin gue juga nonton DP hari Rabu. Liverpool golin lewat set piece kayak Arsenal gitu-gitu. Tapi kalau kiper bukan Courtois, benar tadi yang bahas di awal ya. Menurut gua pakai open play juga gol itu Liverpool. Karena Courtois gila banget itu 8 save coba kalau nggak salah. Gue nonton kayak anjir nih Courtois. Ada yang point blank save menit 40 sekian itu awal babak kedua itu anjir nih kiper apa sih kayak gini gitu. Tapi akhirnya bisa bobol juga lewat set piece. Karena kalau kata Indra Safri golin lewat pakai apa aja tuh yang penting asal gak haram dia ngomongnya tuh. Asik, agama guys ya. Itu. Terus udah itu aja Champions League ya karena Liga Inggris timnya semua nggak kalah ya. Karena ada satu yang seri sih. Tapi gue Bang Dev ya, gue nonton highlightnya kan. Lawan apa Karabau ya. Lawan Karabau kayak itu Garnacho golin kan. Gue lihat kan di Vote ya anjing Garnacho golin. Gue lihat di video zap kayak di MU salah passing dapat lagi gol. Gitu itu sebenarnya kan kebodohan dia tuh awalnya kan, tapi akhirnya jadi gol. Cuman ya adalah turut berbangga dengan Garnacho enggak sih biasa aja. Gue terakhir ya mau nutup ke tim gue sendiri ya United ya. Kemarin 3 kali menang beruntun. Wah senang banget kan. Terus ekspektasi tinggi nih lawan Forest. Tapi ternyata harus seri. Ya, sebenarnya seri juga hasil bagus tau. Kalau lu ngomong sama gue setelah pas lawan City gitu, 3-0 kita kalah, bakal menang lawan Liverpool, 3 kali menang beruntun sama sekali seri. Gue ketawain orang, kayak nggak mungkin, apaan sih orang main jelek ini. Tapi ini berubah. Tapi orang-orang yang di media sosial, terutama media Inggris, itu balik lagi ke orang yang nggak nyukur rambut. Nih, gue kalau ada orang gitu ya, gue cukur gue dia sekarang. Ganggu lama-lama, rambutnya ganggu. Ininya 3 kali menang beruntun, dia bisa nih potong rambut nih. Lawan Forest sama Tottenham, lawan Forest seri, iya nggak jadi cukur rambut, bodoh. Gue kesel banget nih. Makanya dia kalau nggak salah akhir bulan lalu lah masuk nonton ke Old Trafford ada fans United yang narik rambut dia kan. Gue juga kalau jadi dia gue tarik sih. Lu kayak ngerusak kesenangan gitu ya. 3 menang 1 seri itu hal untuk dirayakan gitu. Tapi orang-orang mikirnya ini orang nggak jadi cukur rambut. Cukur aja anjir sendiri sini gue cukurin dah. Kalau kata Bang Abrar lari dari sini ke BK gue cukurin dia. Gitu aja. Ya, terima kasih. Kenapa malah bahas fashion sih? Kayaknya rambut udah pernah lu bawain dah sebelumnya. Masa sih? Oh baru ya? Iya udah gak jadi, gue banyak salah hari ini. Banyak salah data. Oke teman-teman, ya sepertinya udah maju semua nih ya. Udah ya, gak ada yang kelupaan kan ya. Billy gak jadi maju enggak ya? Oh dia kayaknya udah nyiapin game buat kita nanti bikin konten. Enggak katanya, skip dulu. Oke teman-teman, sekali lagi gue ucapin terima kasih buat semua yang udah hadir dan juga udah tampil. Walaupun temanya bukan MU, tapi banyak yang datang, thank you. Dan juga gue mau menegaskan lagi nih banyak yang nanya nih sebenarnya di TikToknya KPI.
banyak nanya, banyak yang nyangga, banyak yang ngasih jawaban kalau kita ada games kan dan kayak pengen ikut gimana caranya. Nah pokoknya setiap hari Kamis datang aja ke Pasti Bisa Coffee di Pancoran, gratis jam 7 malam dapat F&B juga, produk gratis di sini. Dan nanti kalian kalau ngerasa ada yang kayak resah nih sama jawaban-jawaban kita itu boleh ikut sebenarnya. Jadi nggak terbatas ya kan ya, boleh ikutan main game juga di kelarnya. Pokoknya Billy game master kita udah nyiapin game-game terbaik, unik-unik, seru-seru dah pokoknya. Pokoknya dia dah ya yang ini. Makanya dia juga ini admin Family 100 sama admin Super Deal. Ya arisan sama Super Deal 2 miliar tuh dia semua sebenarnya idenya gitu. Oke terima kasih pokoknya semuanya buat tim produksi juga, buat Pasti Bisa Coffee juga dan juga buat Massive Thunder, thank you luar biasa. Karena semenjak disponsorin Massive Thunder Liverpool bangkit tuh hubungannya. Ya harus pokoknya Massive Thunder gitu. Tadi di depan sana juga ada mobilnya Massive Thunder tuh gue lihat di depan bengkel, gila. Nah, gue penasaran mobil yang buat nganterin produk Aki Massive Thunder pakai Aki Massive Thunder gak ya? Penasaran. Oke itu aja, selamat malam, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.